Bab 358. Memasuki alam rahasia. 1. Devan tersenyum. Dia memang wanita yang sangat cerdas. Sekarang, bawa aku menemui Celestial Eternal Andarun, kata Devan langsung. Alasan dia membiarkan Elsie bertahan bukan hanya karena dia menyukai bakatnya, tapi juga karena Devan ingin memiliki seorang yang bisa menunjukkan jalan. Elsie, bukan, sekarang namanya Kelsey. Walaupun Kelsey hanyalah seorang pelayan, dia pasti mengenal klan Drohi dengan baik. Ini bisa menyelamatkan Devan dari banyak masalah. Andarun saat ini tidak ada di klan. Dia pergi ke alam rahasia. Sekarang, sebagian besar orang di klan Drohi tidak ada di klan, jawab Kelsey dengan hormat. Di mana alam rahasia? Tanya Devan. Elsie menggelengkan kepalanya. Jelas, dia hanya seorang pelayan, tidak mungkin mengetahui hal-hal rahasia seperti itu. Saat ini, tiba-tiba ada suara bising di luar. Devan mengerutkan keningnya. Dia tahu itu adalah malaikat Vania sedang bertarung dengan orang-orang klan Drohi. Kali ini Devan membawa Vania bersamanya. Lagi pula, ketika membawanya dalam perjalanan, dia bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha jika ada malaikat di sisi Devan. Devan baru saja keluar saat melihat sesosok terbang ke arahnya. Itu adalah Vania yang terpental. Kekuatan Vania hanya berkisar pada Celestial Omega bintang 5, tapi lawannya adalah Celestial Omega bintang 7. Masuk akal kalau dia tidak bisa mengalahkan mereka. Mereka layak menjadi keluarga kerajaan tingkat ke-7. Celestial Omega jauh di bawah kekuatan orang-orang di sini. Devan melangkah maju, melingkarkan tangannya di pinggang Vania dan membantunya berdiri. Siapa kamu? Tanya Celestial Omega yang menghempaskan Vania. Devan tidak berbicara dan langsung menamparkan wajahnya. Plak. Celestial Omega bintang 7 langsung berubah menjadi kabut darah. Serangan ini langsung menarik perhatian klan Drohi. Anggota klan Drohi bergegas mendekat. Tapi Devan tidak peduli sama sekali. Semakin banyak orang yang datang, semakin baik. Tak lama kemudian, Devan dikepung oleh sekelompok anggota klan Drohi. Namanya Ansgot, bintang 9 Celestial Omega. Kelsey di sampingnya berkata langsung kepada Devan. Siapa kamu dan kenapa kamu buat ulah di klan Drohi? Ansgot memandang Devan dengan wajah muram. Sesudah mendengar apa yang dikatakan Elsie kepada Devan, dia langsung berteriak dengan marah. Elsie, beraninya kamu mengkhianati klan Drohi. Namaku sekarang Kelsey, kata Kelsey dengan tenang. Dulu, orang-orang ini seperti dewa di hadapannya. Namun kini, menurutnya, mereka tidak terlalu menakutkan. Karena dia tahu kalau majikannya saat ini bahkan lebih menakutkan. Orang lain mungkin tidak melihat kekuatan Devan. Tapi dia pikir Devan mungkin adalah Celestial Eternal bintang 4 atau bintang 5. Namun Kelsey juga tahu mungkin kekuatan Devan seharusnya jauh melampaui imajinasinya. Dia tidak punya bukti, hanya perkiraannya. Namaku Devan. Kali ini, Devan mengucapkan beberapa patah kata dengan ringan. Mendengar kata Devan, Celestial Omega bintang 9 tiba-tiba gemetar. Saat ini, kedua kata tersebut bagaikan guntur bagi keluarga kerajaan milenium. Bahkan keluarga kerajaan bintang 9 sudah mendengarnya. Keberadaan inilah yang membunuh Celestial Eternal bintang 3. Tentu saja ada alam Celestial Eternal bintang 4 atau bahkan bintang 5. Namun ketika ingat ada begitu banyak orang di sini, Ansgot tidak terlalu takut dan langsung memberi perintah kepada bawahannya. Serang dia. Tapi, tidak ada yang berani maju. Rupanya, mereka juga mendengar bahwa monster bernama Devan ini benar-benar bisa membunuh Celestial Eternal bintang 3.
Jika mereka maju, mereka mungkin akan mati. Dasar sampah. Ansgot sedikit kesal, namun dia tidak berani maju. Devan, mati kau. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas mendekat. Telapak tangannya menyerang Devan. Crowell, Celestial Eternal bintang 4. Dia juga saudara Ansgot. Melihat penampilan Crowell, ekspresi ekstasi tiba-tiba muncul di wajah Ansgot. Namun kegembiraannya tidak bertahan lebih dari sedetik. Crowell langsung ditampar jadi kabut darah oleh Devan. Mengerikan. Ansgot terkejut. Bukankah orang ini terlalu menakutkan? Celestial Eternal bintang 4 terbunuh seketika. Saat ini, dua sosok lagi bergegas menuju Devan. Celestial Eternals bintang 5. Plak. 2 detik kemudian, dua Celestial Eternals bintang 5 berubah menjadi kabut darah. Celestial Eternal bintang 6 tiba. Plak. Celestial Eternal bintang 6 berubah menjadi kabut darah. Akhirnya, seorang lelaki yang sangat tua muncul di hadapan semua orang. Dia adalah orang terkuat yang tersisa di klan Drohi. Tentu saja klan Drohi punya yang lebih kuat, tapi sekarang semuanya masuk ke alam rahasia. Bocah, bakatmu sungguh menakjubkan. Namun, jika kamu kira klan Drohi mudah ditindas, maka kamu meremehkan kita. Aktifkan formasi pedang teleportasi. Saat lelaki tua itu selesai berbicara, sebuah pola misterius besar muncul dari bawah kakinya. Saat berikutnya, Devan juga lihat pola yang sama dengan di kaki lelaki tua itu muncul di atas kepalanya. Sis. Tiba-tiba, pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujaninya. Devan membawa Vania dan Kelsey untuk segera mundur. Namun, pola tersebut tampaknya memiliki kemampuan untuk mengikuti. Benda itu selalu berada di atas kepalanya, terus-menerus melepaskan hujan pedang. Beberapa anggota klan Drohi yang terjebak dalam hujan pedang, langsung terpotong-potong oleh hujan pedang. Melihat Devan berusaha menghindari hujan pedang, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dengan jijik dan berkata, "Wah, bagaimana pendapatmu tentang keluarga kerajaan tingkat ke-7? Formasi pembunuhan pedang ini diperoleh klan Drohi dari alam rahasia. Sekali menguncimu, tidak akan pernah hilang kecuali dihapus." Bola cahaya emas menyelimuti Devan, Vania dan Kelsey. Hujan pedang di atas kepalanya tidak ada habisnya, terus-menerus membombardir perisai cahaya emas. Kekuatan pedang ini tidak terlalu kuat. Namun yang menakutkan adalah serangan ini tidak ada habisnya dan mengikuti kemana dia pergi. Tidak akan berhenti sampai membunuh targetnya. Devan menghadapi formasi pedang dan mulai bergerak dengan sangat cepat. Susunan pedang tidak bisa menembus aura pelindung Dante. Tapi orang-orang klan Drohi di sekitarnya sangat menderita. Semuanya terpotong-potong. Awalnya, lelaki tua itu tidak bereaksi. Namun sesudah melihat sangat banyak anggota klan Drohi yang mati mengenaskan, dia akhirnya mengerti tujuan Devan. Kamu sebenarnya ingin membunuh anggota klan Drohi dengan memanfaatkan formasi pedang. Mata lelaki tua itu melotot. Sayangnya, sudah terlambat. Saat ini, ratusan anggota klan Drohi sudah terpotong hingga berkeping-keping oleh hujan pedang. Orang tua itu sangat cemas, tapi sayangnya, sesudah formasi pedang mengunci target, itu hanya akan berhenti sesudah membunuh targetnya. Dia juga tidak bisa menutupnya. Berhenti, teriak lelaki tua itu. Namun Devan tak menghiraukannya. Dante bertiga terus berlarian di sekitar klan Drohi. Kemanapun dia lewat, seluruh anggota klan Drohi dibunuh. Semakin Devan berlari, semakin cepat pula hujan pedang turun.
Orang tua itu tidak pernah membayangkan bahwa formasi pedang untuk melindungi klan Drohi pada akhirnya akan berubah menjadi hal yang memusnahkan klan Drohi. Hanya dalam 10 menit, Devan berkeliling ke seluruh klan Drohi. Semua anggota klan Drohi terbunuh. "Kamu benar-benar membantai seluruh klan Drohi," kata lelaki tua itu dengan tubuh gemetar. "Pak Tua, aku tidak membunuh mereka. Semuanya dibunuh oleh formasi pedangmu," cibir Devan. "Jadi memangnya kenapa? Sekarang, penguasa klan Drohi tidak ada di sini dan hujan pedang ini akan terus mengejarmu. Ketika kekuatan internalmu habis, kamu akan terpotong-potong hujan pedang dan menjadi daging cincang," kata lelaki tua itu dengan ekspresi galak. "Benarkah?" Devan mendengus dan langsung meninju langit. Boom! Terjadi ledakan besar. Formasi itu langsung hancur. "Apa, kamu menghancurkan formasi pedang?" Orang tua itu tampak ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan kalau Devan sekuat itu. Dia benar-benar bisa menghancurkan formasi pedang secara langsung. Jelas sekali, dari tadi Devan sebenarnya bisa saja menghancurkan formasi pedang itu. Bersambung. Bab 358. Memasuki alam rahasia. 2. Dia hanya ingin menggunakan formasi pedang untuk membunuh orang-orang klan Drohi, jadi dia tidak segera menghancurkannya. Saat berikutnya, tubuh Devan muncul tepat di depan Celestial Eternal bintang 8 dan memukulnya dengan telapak tangan. Namun, kali ini lelaki tua itu tidak berubah menjadi kabut darah. Bukan karena dia cukup kuat. Sebaliknya, Devan sengaja membiarkannya tetap hidup. "Katakan padaku, di mana alam rahasia?" Devan mencekik lelaki tua yang sedang muntah darah itu dan bertanya. "Aku tidak akan memberitahumu," kata orang itu dengan sangat sombong. "Kalau begitu, matilah." Devan langsung mencekik leher lelaki tua itu. Kemudian, dia mencari ponsel lelaki tua itu dari tubuhnya dan membuka kuncinya dengan wajahnya. "Kelsey, coba lihat siapa yang bisa kamu hubungi." Devan menyodorkan ponselnya pada Kelsey. "Oke." Kelsey mengambil telepon. Dia menelepon orang-orang klan Drohi satu persatu. Kebanyakan dari mereka tidak mengangkat, sebab mereka sudah memasuki alam rahasia. Alam rahasia adalah dunia kecil yang berbeda dari dunia biasa. Tidak mungkin ada sinyal. Sesudah lama berusaha, panggilan Kelsey akhirnya berhasil tersambung. "Halo, apa ini Tetua JHL?" Sebuah suara datang dari telepon. "Aku Elsie. Tetua JHL pergi menemui kalian, tapi dia lupa membawa ponselnya. Aku ingin mengirimkannya kepadanya," kata Kelsey. Nada bicaranya sama sekali tidak mencurigakan. Elsie masih terbilang terkenal di klan Drohi. Orang itu pun mengenalnya. Dia segera berkata, "Bukankah Tetua JHL memilih tinggal di klan?" "Entah apa yang terjadi, aku pikir Tetua JHL mendengar Devan datang untuk mencari kalian. Dia takut sesuatu akan terjadi pada kalian, jadi dia datang untuk mendukung kalian." "Haha, Devan bukan siapa-siapa. Ada banyak sekali master di sini. Jika dia berani datang, aku pasti akan membuatnya tak bisa kembali lagi," pria itu berkata dengan dingin. Kemudian, dia berkata, "Kalau begitu kirimkan saja ponsel Tetua JHL ke." Dia tidak tahu Elsie sudah membelot, jadi dia memberitahu lokasinya pada Elsie. "Aku akan pergi." Sesudah mendapatkan lokasinya, Devan meminta Vania untuk menerbangkannya ke sana. Sedangkan untuk Kelsey, Devan menelepon Dera dan meminta Dera menjemput Kelsey dan pergi ke klan Maiden. Namun yang mengejutkan adalah saat mereka tahu Devan akan pergi ke alam rahasia, Scarlet berharap Devan membawanya ke sana. "Baiklah." Devan tidak menolak.
Scarlet sudah melatih teknik tubuh lunak dan cocok untuk masuk ke alam rahasia. Meski dia kalah, dia masih memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Keduanya sepakat bertemu di pintu masuk alam rahasia. Dengan bantuan sayap Vania, hanya butuh waktu 2 jam bagi Devan untuk sampai di bawah gunung besar. Alam rahasia ada di gunung ini. Dari kejauhan, dia merasakan ada aura yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, ini tempat yang tepat. Devan langsung bergegas menuju tempat yang paling banyak orangnya. Di depan sebuah gua, banyak orang klan Drohi berkumpul. Mereka tampak waspada, seolah sedang melindungi sesuatu. Kunci alam rahasia sebenarnya lebih tepat disebut peta alam rahasia. Siapapun yang mengetahui lokasi alam rahasia boleh masuk. Tapi, entah apa bisa keluar hidup-hidup. Saat ini klan Drohi sudah mengamankan pintu masuk ke alam rahasia. Nantinya alam rahasia ini juga akan dimiliki oleh klan Drohi. Namun tidak banyak orang yang menjaga pintunya. Kebanyakan orang di klan Drohi sudah masuk alam rahasia. Devan melesat langsung dari langit. Boom! Ledakan keras terjadi di pintu masuk alam rahasia. Devan langsung menghajar beberapa anggota klan Drohi hingga berlutut. Siapa itu? Ini wilayah klan Drohi. Siapapun yang masuk tanpa izin akan mati. Ratusan anggota klan Drohi langsung mengepung Devan. Devan tidak berniat membawa Vania bersamanya ke alam rahasia. Meskipun Vania adalah Celestial Omega, tapi alam rahasia sangat berbahaya. Vania juga belum mempraktikkan teknik tubuh lunak. Begitu dia menghadapi bahaya, Devan mungkin tidak dapat melindunginya. Aku orang yang akan membunuh kalian. Devan tidak membuang waktu dan langsung memulai. Bang-bang. Seorang anggota klan Drohi langsung dihajar hingga menjadi kabut darah oleh Devan. Dalam waktu kurang dari 2 menit, hampir seluruh klan Drohi yang ada di depan pintu tewas mengenaskan. Hanya sedikit yang lolos dengan cara melarikan diri ke alam rahasia. Meski Devan membunuh ratusan orang sekaligus, namun dia tahu kalau ratusan orang ini hanyalah penjaga gerbang. Master kuat dari klan Drohi sudah memasuki alam rahasia. Memangnya kenala kalau kabur memasuki alam rahasia? Apa dia pikir Devan tidak berani mengejar sesudah memasuki alam rahasia? Secara umum, meskipun keluarga kerajaan berpangkat tinggi punya peta alam rahasia, mereka tidak akan memasuki alam rahasia sendirian. Karena risikonya sangat tinggi. Di beberapa alam rahasia, ada beberapa jebakan yang pasti akan membunuh meskipun pelatihannya sudah Celestial Eternal. Oleh karena itu untuk menaklukkan alam rahasia, apalagi alam rahasia yang baru, akan ada banyak orang yang masuk bersama-sama. Terus terang, itu berarti membuat beberapa orang sebagai tumbal. Dengan begini, kemungkinan selamat akan lebih besar. Jika masuk sendiri, tidak peduli seberapa tinggi pelatihannya, dia bisa mati di alam rahasia. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang bisa memasuki alam rahasia sendirian. Hanya dengan memasuki alam kematian, yang merupakan sebuah jalan keluar yang sempit, maka seseorang dapat ke sana sendirian. Devan tidak langsung masuk. Dia sedang menunggu Scarlet. Mungkin lebih dari setengah jam berlalu. Scarlet akhirnya tiba. Tuan Muda Armor, Scarlet membungkuk pada Devan. Meskipun kamu sudah melatih teknik tubuh lunak, cobalah untuk tidak menjauh dariku ketika masuk, Devan memperingatkan. Meskipun teknik tubuh lunak sangat bagus, mereka bukan tidak bisa dikalahkan. Misalnya jika dia jatuh langsung ke magma, maka dia akan mati. Ya, Scarlet sangat patuh. Ayo masuk. Devan memimpin menuju pintu masuk. Pintu masuknya ada di dalam gua. Sepertinya gua biasa. Namun dari luar,
gua tersebut gelap gulita. Seolah-olah cahaya sudah ditelan. Sebelum masuk, Devan langsung membungkus dirinya dan Scarlet dengan cakra pelindung. Toh dia belum pernah masuk ke alam rahasia, jadi dia tidak tahu seperti apa di dalam alam rahasia. Keduanya melangkah ke dalam gua. Untuk sesaat, seakan matanya dipenuhi bunga. Kemudian langit dan bumi berubah warna. Seolah-olah waktu dan ruang sudah terdistorsi. Tampaknya alam rahasia ini memang merupakan dimensi yang berbeda. Setelah itu, mata mereka berbinar. Tidak, ini malah sangat terang. Seolah-olah matahari sedang terbit. Tapi itu bukan matahari. Tapi serangan dari prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Ada ratusan prajurit yang bekerja sama menyerang mereka. Rupanya, klan Rohi tidak hanya memiliki orang yang berjaga di luar pintu masuk. Ada juga orang yang menjaga pintu masuk dari dalam. Tujuannya untuk mencegah orang dari klan lain memasuki alam rahasia. Ratusan anggota klan siap menyergap di balik pintu. Begitu orang asing masuk, semua orang langsung melancarkan serangan. Dalam sekejap, ratusan prajurit tingkat tinggi menyerang pada saat yang bersamaan. 100 serangan gabungan sudah cukup untuk membunuh siapapun yang masuk. Bersambung. Bab 359. Artefak Dimensi 1. Tentunya setiap orang sudah mempersiapkan jurus mereka masing-masing. Mengincar pintu masuk, serangan akan langsung datang begitu Devan muncul. Tidak ada waktu untuk bereaksi. Untungnya Devan sudah mengaktifkan energi pelindungnya sebelum masuk. Jika tidak, dia akan terkena 100 serangan dalam sekejap. Biarpun dia tidak mati, Scarlet tidak akan mampu bertahan. Seharusnya kekuatan setiap orang dalam kelompok ini sudah mencapai celestial. Dan mereka sangat kompak, melepaskan jurus mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Sangat mungkin untuk menang dari segi kuantitas. Kekuatan gabungan dari ratusan celestial ini pasti melebihi celestial eternal. Meski ada pelindung, Devan memeluk Scarlet untuk melindunginya, lalu menggunakan punggungnya untuk menerima serangan itu. Scarlet juga bereaksi sangat cepat dan melakukan teknik tubuh lunak dalam sekejap. Tiba-tiba Devan merasa seperti sedang memeluk balon tiup di pelukannya. Rasanya lembut di tangan. Scarlet bereaksi dengan cepat, tapi saat dia mulai menggunakan teknik tubuh lunaknya, serangan sudah tiba. Artinya, jika Devan tidak melindungi dia, Scarlet tidak akan punya waktu untuk menggunakan teknik tubuh lunaknya dan terkena serangan itu. Benar-benar mati dan tidak bisa hidup lagi. Boom! Ledakan yang mengejutkan terdengar. Rasanya seperti bom nuklir meledak. Devan dan Scarlet langsung dilalap api yang tak ada habisnya. Scarlet takut dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa segala sesuatu di sekitarnya hancur setelah ledakan energi. Tapi Scarlet tidak merasakan dampak sedikit pun. Karena Devan memblokir semua serangan sendirian. Sialan, anak ini kuat. Dia bahkan sudah membunuh ratusan orang kita. Memangnya kenapa kalau dia hebat, dia bisa kita ledakkan sampai mati? Memangnya kenapa kalau bisa membunuh celestial eternal, dia tidak bisa menahan serangan ratusan kita? Melihat asap dan debu di hadapan mereka, sekelompok klan Rohi yang beranggotakan 100 orang itu melonggarkan kewaspadaannya. Karena mereka merasa celestial eternal bintang 9 pun tidak akan mampu bertahan dari serangan mengerikan itu. Saat ini, Devan mungkin sudah menjadi abu. Klan Rohi adalah keluarga kerajaan tingkat ke-7. Tapi jika bisa menaklukkan alam rahasia ini, nanti mereka akan jadi keluarga kerajaan tingkat 8 atau 9. Akhirnya asap perlahan menyebar. Adegan di depannya terungkap.
tampak lubang seukuran lapangan sepak bola muncul. Inilah kekuatan ratusan orang yang menyerang pada saat bersamaan. Tapi, tiba-tiba, pupil semua orang menyusut. Sebab, mereka melihat Devan dan Scarlet, mereka masih berdiri di sana. Bola cahaya keemasan menyelimuti mereka berdua. Anehnya, tidak ada kerusakan yang terjadi. Brengsek, dia sebenarnya masih hidup. Bagaimana mungkin? Semua orang tercengang. Dengan serangan yang begitu kuat, meskipun ada pertahanan, bahkan jika sudah melampaui Celestial Eternal, mustahil untuk bertahan. Serangan kalian sudah selesai. Sekarang giliranku. Bibir Devan melengkung. Devan ingat Celestial Eternal Andarun sudah membunuh seluruh klan Sone dengan satu serangan. Perasaan kebencian tiba-tiba muncul di hatinya. Lari, kita bukan tandingannya. Melihat Devan masih baik-baik saja, 100 prajurit itu tiba-tiba panik. Bahkan pukulan gabungan tidak dapat melukai Devan. Apalagi melawan sendirian, semakin mustahil menjadi lawan Devan. Ratusan prajurit segera berpencar ke segala arah. Bagaimanapun, lebih dari 60% orang berkuasa di keluarga sudah memasuki alam rahasia. Selama mereka bisa bergabung dengan para pasukan kuat di klan, Devan bisa dikalahkan. Namun, Devan tidak memberikan kesempatan kepada mereka. Dia mengerahkan cakranya dan mengeluarkan peluit yang memekakkan telinga. Seni bela diri Sonic, teriakan langit. Bang, bang, bang. Prajurit klan Drohi yang terkena gelombang suara meledak menjadi kabut darah satu persatu. Tak satu pun dari ratusan prajurit yang lolos. Semua mati. Udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Scarlet menutup telinganya erat-erat, ekspresinya sangat tidak nyaman. Untungnya, dia berada di belakang Devan dan berada di luar jangkauan serangan gelombang barusan. Namun meski begitu, Scarlet merasa darah di tubuhnya mendidih. Sangat tidak nyaman. Melihat gerakan yang disebabkan oleh pukulan ini, sungguh menakutkan. Sambil mengaum, dia langsung membunuh ratusan orang kuat di sana. Ini sungguh mengerikan. Ini jauh lebih mengerikan daripada yang terjadi pada orang-orang klan Sone karena Celestial Eternal Andarun. Pertama, orang-orang klan Sone tidak terlalu berkuasa. Kedua, semua orang berkumpul, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa akan ada yang begitu kejam untuk langsung membunuhnya. Oleh karena itu, ia dihancurkan dengan satu pukulan. Namun kini, semua orang sudah dikalahkan oleh Devan. Mereka sudah berusaha melarikan diri. Namun tetap tidak mengubah nasib berubah menjadi kabut darah. Melihat adegan ini, Scarlet tahu kalau dia sudah membuat taruhan yang tepat. Devan memberi terlalu banyak kejutan padanya. Ayo pergi, kata Devan pada Scarlet dengan ekspresi tak peduli. Seolah-olah yang baru saja dia bunuh bukanlah 100 orang, melainkan hanya 100 semut. Meskipun Devan membunuh ratusan orang dalam sekejap, namun sebagian besar master ini hanya Celestial sempurna dan sejenisnya. Celestial dewa tidak banyak. Ini jauh dari kekuatan utama klan Drohi. Klan Drohi utama jauh lebih kuat dari yang dilihatnya kali ini. Lagi pula, ada beberapa Celestial Eternals yang bertahan di klan Drohi. Celestial Eternal bintang 8 ada di antara mereka. Klan Drohi mungkin memiliki eksistensi di luar Celestial Eternal. Keduanya saling memandang. Alam rahasia ini sebagian besar ditutupi oleh hutan. Pepohonan menjulang tinggi hingga ke awan, dan sebenarnya ada 2 matahari di langit. Apalagi tubuh akan terasa sangat berat. Ini sebenarnya 5 kali lebih berat dibandingkan saat berada di luar. Dari teknik yang dilakukan Devan dan ratusan orang tadi, alam rahasia ini setidaknya menekan kekuatan hingga 5 kali. Jika tidak,
100 celestial tadi akan membuat lubang lebih besar dari lapangan sepak bola. Devan melompat dengan Scarlet di pelukannya. Seketika muncul di ketinggian 200 meter. Di luar alam rahasia, Devan bisa melompat ribuan meter ke udara. Namun di alam rahasia ini, dengan gravitasi 5 kali lipat, ia hanya mampu melompat hingga 200 meter. Melihat ke depan, tidak ada batasan. Bahkan dengan penglihatan Devan, dia tidak bisa melihat ujung alam rahasia. Luasnya alam rahasia melebihi bayangannya. Devan pikir alam rahasia tidak akan terlalu besar. Dia kira akan segera dapat menemukan klan Drohi dan membunuhnya. Sekarang sepertinya hal itu akan memakan waktu cukup lama. Klan Drohi seharusnya belum tahu Devan masuk alam rahasia. Lagi pula, semua sarana komunikasi tidak tersedia di alam rahasia ini. Dia sudah tahu kalau tidak ada sinyal sama sekali di ponselnya. Dan ada pegunungan yang dalam dan hutan lebat di mana-mana, jadi sinyal radio mungkin tidak berfungsi. Untuk klan Drohi, mereka ingin menaklukkan alam rahasia. Tapi bagi Devan, dia di sini untuk membunuh, jadi dia tidak perlu menghubungi siapapun. Bagus, alam rahasia ini punya sumber daya lebih dari yang kubayangkan. Ini setara dengan binatang aneh tingkat 3, kan? Ini semua berkat Celestial Eternal Andarun. Salah, kamu harus berterima kasih pada klan Sone, hahaha. Bersambung. Bab 359, Artefak Dimensi 2. Beberapa orang dari klan Drohi terlihat gembira. Setelah memasuki alam rahasia, karena alam rahasia terlalu besar, klan Drohi dibagi menjadi ratusan tim untuk menjelajahi alam rahasia secara terpisah. Pada dasarnya, ada 20 atau 30 orang dalam satu tim. Tentu saja, tim utama akan memiliki lebih banyak orang dan jumlahnya bisa mencapai ratusan atau ribuan. Mereka akan dipimpin oleh para master terkemuka di klan Drohi dan bertanggung jawab untuk menjelajahi area yang lebih berbahaya. Tim tadi adalah tim yang terdiri dari 30 orang. Pemimpinnya adalah Celestial Eternal Bintang 6. Memasuki alam rahasia, hanya dalam beberapa jam, tim ini sudah berhasil memburu 3 binatang aneh tingkat 3. Binatang aneh level pertama setara dengan prajurit celestial biasa dan level kedua setara dengan prajurit celestial sempurna. Binatang aneh tingkat ketiga, yaitu mirip prajurit celestial tingkat dewa. Namun di bawah kepemimpinan Celestial Eternal, binatang aneh tingkat ketiga mudah dibunuh. Inilah alam rahasia. Di luar alam rahasia, sangat sulit menemukan binatang aneh tingkat kedua. Namun di alam rahasia, jumlah binatang aneh sungguh sangat banyak. Ini berada tepat di luar hutan dan jika lebih jauh ke dalam, mungkin ada binatang aneh tingkat keempat atau bahkan tingkat kelima. Untuk keluarga kerajaan tingkat ketujuh, mereka setidaknya sudah menjelajahi beberapa alam rahasia tingkat rendah. Oleh karena itu, kemungkinan mereka mendapatkan binatang aneh jauh lebih besar dibandingkan dengan keluarga kerajaan tingkat bawah. Di alam rahasia, binatang aneh adalah hal yang paling umum ditemui. Ada banyak harta karun yang tak terbayangkan di alam rahasia. Ada teknik peltihan, ramuan, formasi, dan bahkan material khusus dari alam rahasia, serta kristal yang bisa langsung diserap. Efeknya lebih bagus dibandingkan darah binatang aneh. Sesudah terserap, kekuatannya akan langsung meningkat. Oleh karena itu, keluarga kerajaan yang sudah menjelajahi alam rahasia jauh lebih berkuasa dibandingkan keluarga kerajaan yang belum menjelajahi alam rahasia. Oleh karena itu, sesudah mengetahui kalau klan Sone sebenarnya memiliki kunci alam rahasia,
klan Rohi segera mengirimkan Celestial Eternal untuk merebutnya dan langsung memusnahkan klan Sone. Kecuali beberapa alam rahasia khusus, tidak ada peraturan siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk ke alam rahasia. Seandainya keluarga kerajaan yang lebih kuat tahu, mungkin seseorang akan dikirim untuk masuk ke sini juga. Namun selama beritanya harus ditahan saat klan Rohi menjelajahi alam rahasia. Lalu setelah sumber daya terbaik juga sudah diperoleh klan Rohi, keluarga kerajaan lain dibiarkan masuk untuk mengambil hasil yang jauh lebih sedikit dibandingkan klan Rohi. Tidak ada keraguan bahwa ketika eksplorasi ini selesai, kekuatan klan Rohi akan meroket. Bahkan saat menjelajahi alam rahasia, kekuatan mereka sudah mulai melonjak. Devan menggendong Scarlet dan dengan cepat melewati hutan lebat. Untuk saat ini, tidak ada bahaya. ROAR. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh menarik perhatian Devan. Dia tiba-tiba berhenti. Tak jauh dari mereka berdua, seekor ular piton raksasa bermahkota muncul di depan mata. Itu adalah binatang aneh. Devan baru berlari di hutan lebat selama lebih dari 10 menit sebelum bertemu dengan binatang aneh. Binatang aneh di alam rahasia ini memang mengerikan. Sis. Binatang aneh yang berbentuk ular langsung berlari ke arah mereka berdua. Diameter tubuhnya lebih dari 1 meter. Langsung mematahkan pohon yang menghalangi jalan. Mata Devan menjadi gelap dan dia melangkah maju untuk melawan dia. Sebuah pukulan mengenai rahang binatang aneh itu. Roar. Binatang aneh yang berbentuk ular itu langsung terpental dan hancur. Darah muncrat dari mulutnya dan dia jatuh ke tanah tak bergerak. Pembunuhan instan. Ini mungkin binatang aneh tingkat 2, kan? Scarlet menutup mulutnya karena terkejut. Scarlet bertemu binatang aneh untuk kedua kalinya dalam hidup. Tentu saja, Devan mengangguk. Binatang aneh level kedua hanya setara dengan manusia level celestial sempurna, Scarlet saja bisa membunuhnya. Namun demi menghemat waktu, Devan langsung membunuhnya. Sayang sekali jenazah binatang aneh tidak bisa dikeluarkan, kata Scarlet dengan sedikit penyesalan. Umumnya binatang aneh berukuran sebesar anak sapi. Mengangkutnya saja sudah cukup melelahkan. Oleh karena itu, penjelajahan alam rahasia pada dasarnya melibatkan seluruh anggota klan. Mendengar perkataan Scarlet, Devan tersenyum tipis, lalu berjalan menuju binatang aneh yang berbentuk ular. Membuka tas harta karun, dia mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk binatang aneh yang berbentuk ular. Sesaat kemudian, binatang aneh berbentuk ular itu langsung dimasukkan ke dalam kantong harta karun. Artefak dimensi. Melihat ini, mata Scarlet tiba-tiba melotot. Artefak dimensi adalah peralatan penyimpanan khusus. Di permukaan, itu mungkin berupa cincin, tas, del. Namun di dalamnya, ada ruang mandiri. Sederhananya, ini seperti alam rahasia yang super kecil. Ya, tas harta karun Devan memang merupakan artefak dimensi. Sangat langka. Di permukaannya terlihat hanya seukuran telapak tangan, namun di dalamnya terdapat ruangan besar. Memasukkan binatang aneh ke dalamnya bisa dilakukan dengan mudah. Scarlet hanya pernah mendengar keberadaan benda ajaib seperti itu, tapi belum pernah melihatnya. Tak disangka, Devan memilikinya. Ayo pergi, kata Devan dengan tenang. Devan sudah mengetahuinya sejak lama kalau kantong harta karun itu ternyata artefak dimensi. Kalau tidak, mana mungkin tas seukuran telapak tangan bisa menampung begitu banyak barang seperti lencana titah malaikat atau pedang batu. Hanya saja dia tidak pernah memamerkan kemampuan tas harta karun tersebut. Takut membuat orang lain iri. Bagaimanapun juga, guru berkata bahwa dia tidak terkalahkan.
Tapi Devan merasa dirinya sudah tidak tak terkalahkan lagi. Karena seiring berjalannya waktu, musuh yang ditemuinya menjadi semakin kuat. Dia menyadari itu semua. Tidak ada orang yang bisa membuatnya terpaksa menggunakan kartu asnya. Sesudah mengetahui bahwa Devan memiliki artefak dimensi, cara Scarlet memandang Devan berubah lagi. Ada artefak dimensi dan kali ini, semua harta karun yang diperoleh di alam rahasia bisa dimasukkan ke dalamnya. Pantas saja Devan berani pergi ke alam rahasia sendirian. Sebenarnya yang tidak diketahui Scarlet adalah Devan sama sekali tidak tertarik dengan harta di alam rahasia. Dia di sini untuk membunuh orang. Membunuh binatang aneh hanya kalau diperlukan. Cukup lama keduanya berjalan ke depan. Mereka menemukan sebuah gua. Devan punya firasat samar kalau gua ini pasti mengandung misteri. Dia bersiap untuk masuk dan menjelajah. Tuan Muda Armot, biarkan aku masuk dulu, kata Scarlet dengan tiba-tiba. Oh. Devan memandang Scarlet bingung. Tuan Muda Armot, aku tidak bermaksud memonopoli harta karun itu, tapi secara umum, gua seperti ini mungkin dilindungi oleh sebuah formasi. Formasi yang kuat dapat membunuh celestial tingkat apapun, kata Scarlet. Apa kamu tidak takut mati? Tanya Devan. Tuan Armot, apa kamu lupa aku punya teknik tubuh lunak? Pada dasarnya, serangan fisik tidak akan menyakitiku, kata Scarlet. Scarlet pernah masuk ke alam rahasia tingkat rendah yang sudah dieksplorasi oleh orang lain. Jadi dia sedikit banyak paham tentang alam rahasia. Oke, Devan tak berani menahan dia. Tapi bagaimana jika benar-benar ada serangan mengerikan yang dapat membunuhnya secara instan? Gawat kalau itu terjadi. Bersambung.